Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat Allah dan karunia-Nya kita bisa kembali bersama-sama bermuwajahah, berkumpul dalam kajian fikih. Kita mengaji fikih insyaallah, kalau saya tidak salah sampai bab al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Mandi besar wa ahkamuhu, hukum-hukumnya dan macam-macam. Secara bahasa tentu al-ghuslu itu artinya sayalanul ma' ala syai', mengalirnya air di atas sesuatu, air kana apapun itu secara bahasa. Secara syara' al-ghuslu itu jaryanul ma' ala badani bi niyatin khusus, mengalirkan air ke badan, ke tubuh dengan niat yang khusus. Jadi kalau mandi biasa saja, nggak pakai niat, ya, tentu berbeda. Itu bukan mandi besar, mandi biasa. Makanya niat itu penting. Ya, niat itu yang membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ya, niat itu yang membedakan kebiasaan dengan ibadah. Masyru'iyatuhu, al-ghuslu masyru', mandi, ya, mandi besar itu disyariatkan. Ya, secara umum mandi disyariatkan baik hanya untuk kesucian atau liraf'il hadas, atau untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Sawa'un kana syartan li'ibadatin aw la, baik dia menjadi syarat untuk ibadah ataupun tidak. Nah, disyariatkannya mandi untuk terutama menghilangkan hadas ini adalah dalam Quran, Sunnah, dan juga ijma' ulama. Dalam Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-mutatahhirin di sini mensucikan diri dari hadas ataupun dari kotoran-kotoran, ya, madiyah atau ma'nawiyah, kotoran-kotoran yang bersifat materi ataupun non materi. Sedangkan sunnah Nabi, ya, diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Hak, ya, atas seorang muslim untuk mandi setiap 7 hari sekali. Hak. Nah, ya, kalau di Arab musim dingin pasti nggak mandi. Jadi musim panas juga jarang-jarang, kan musim panasnya kering, ya Pak ya. Kalau di kita musim panas itu keringetan, jadi buat kita mandi sehari bisa 2 kali, kan, paling sedikit sekali sehari, ya. Kalau orang Arab mandinya ya memang jarang-jarang. Nah, atau ya bergantung cuaca, kan, gitu ya. Nah, kalau di kita negara tropis ya tentu lembab, gampang keringetan. Kalau di sana bukan negara tropis, musim panasnya kering, ya kan, musim dingin ya apalagi itu musim dingin, apa namanya, orang ya dingin sekali mau mandi, jangan mandi, wudu aja kedinginan. Dan dalam riwayat Muslim, nah di sini apa? Kullu sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, di mana dia mencuci kepala dan jasadnya, jasad dan
badannya. Nah, jadi yang dimaksud hak di sini adalah tentu mimma la yaliqu bil muslim tarkuhu, yang tidak layak ditinggalkan oleh seorang muslim. Ini Nabi menyebutkan seminggu sekali, gitu ya. Itu yang menjadi hak seorang muslim. Kalau di sini jangan ditiru ya. Sunnah. Baru Iya. Nah, para ulama mengartikan hadis Nabi ini dengan mandi Jumat, ya kan? Makanya mengatakan sab'ati ayyam. Wa hamalahu ulama, para ulama mengartikan mandi seminggu sekali ini adalah mandi hari Jumat. Jadi makanya dianggap ini sebagai wajib oleh sebagian ulama. Wasayati mazid adillah fi mawdi' al-bahth insyaallah. Wa amma al-ijma', adapun ijma' ulama, falaqad ajma'a al-a'immah al-mujtahidun 'ala anna al-ghusla lin-nadhafati mustahab. Ijma' ulama artinya kalau sudah ijma' artinya seluruh ulama sepakat bahwa mandi itu ya terutama untuk kesucian, kebersihan itu mustahabun, dianjurkan. Wal ghuslu li sihhatil ibadah wajibun, sementara mandi untuk sahnya ibadah itu adalah wajib. Ya. Nah, wala yu'rafu fi hadzal mukhalif, dan tentu tidak ada seorang pun yang menentang pendapat ini. Jadi ini sudah ijma', tidak ada yang menyalahi pendapat ini. Hikmah disyariatkannya mandi, pertama husulus thawab, mendapatkan pahala dari Allah, karena ghusl ya secara syar'i itu kan ibadah. Karena di dalamnya tentu terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mandi kita menjalankan perintah Allah, dan di dalamnya ya terdapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, husulun nadhafah kedua, ya dengan mandi tentu kita menjadi bersih. Bersih dari kotoran, ya kan? Bersih dari keringat, gitu ya, bersih dari bau, ya, dan seterusnya. Dan tentu kebersihan ini bisa menjaga kita dari kuman, dari penyakit, ya. Dan menghilangkan bau badan, ya kan? Nah, dan dengan begitu orang menjadi betah atau dekat dengan kita itu ya. Kalau sudah mandi, itu kan, ya kan? Kalau belum mandi bau keringat gitu, ya. Nah itu jadi gak betah tuh orang. Maka dengan mandi itu ya bisa mengeratkan ukhuwah, ya kan? Bisa mengeratkan ukhuwah, ya kan? Ikatan sesama, ikatan persaudaraan antar sesama muslim atau bahkan umat manusia. Nah, dinyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu ahlu 'amalin wa lam yakun lahum kafa'ah. Fakana yakunu lahum tafal wa taqila lahum law ittasaltum yawm al-jum'ah. Fi riwayat lahum qala Rasulullah sallallahu law annakum tutahhiruna law annakum tatahhartum li yawmikum hadha, ya. Mana tuh? Sampai situ aja. Law annakum tatahhartum li yawmikum hadha. Nah, ini ada salah ketik. Fakana yakunu lahum tafal atau taqal. Nah, ini artinya, jadi begini, hadis riwayat Aisyah ini beliau mengatakan kana nasu ahlu amal, dahulu manusia atau orang-orang itu mereka ahlu amal, jadi rajin beramal, ya. Tapi walam yakun lahum kufah, maksudnya walam yakun lahum kufah. Nah, dan mereka
belum memiliki ya man yakfunahum al-amal min khadam wa ujara. Jadi maksudnya adalah belum ada orang yang di sini tuh mana tadi hadisnya, walam yakun lahum kufa fa kana yakunu lahum taqal. Jadi mereka kana nasu ahlu amal walam yakun lahum kufa. Orang-orang biasa dulu bekerja, atau di sini maksudnya adalah bekerja atau berkegiatan ya. Dan mereka belum ada yang punya di sini ibaratnya anak buah atau ya orang-orang yang digaji untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, oleh karenanya mereka umumnya ya itu punya bau yang tidak sedap. Faqila lahum, dikatakan kepada mereka, lau iktasaltum yaumal jum'ah, seandainya kalian mandi ya di hari Jumat. Nah, maksudnya untuk menghilangkan bau tadi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, lau annakum tutahhartum liyaumikum hadza, seandainya kalian bebersih ya, atau menyucikan diri ya di hari kalian ini, maksudnya hari Jumat. Yang ketiga adalah husulun nasyat. Husulun nasyat ini dengan mandi kita bisa fresh, segar, ya, hayawiyah. Ada dinamis ya. Jadi dengan mandi ini kita bisa melakukan banyak kegiatan, ya kan? Bisa lebih fresh, bisa lebih rajin dan seterusnya. Nah, bisa menghilangkan rasa malas, bisa menghilangkan futur, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Nah, aqsamul ghusl, mandi besar, sekarang kita ke mandi besar, macam atau bagian mandi itu ada dua, ada ghuslul mafrud, ada ghuslul mandub, ada mandi wajib, ada mandi yang sunnah. Pertama, al-ghuslul mafrud, mandi wajib itu adalah alladzi la tasihhu al-ibadah al-muftaqirah ila tuhri biduni ya idza wujidat asbabuhu, ini salah ketik. Pertama, mandi wajib itu adalah artinya mandi yang tidak sah satu ibadah ya, yang butuh untuk kesucian badannya, yang membutuhkan kesucian badan sebelum melaksanakan ibadah tersebut ya. Nah, dan ada sebab-sebabnya tentu mandi wajib ini. Pertama, al-janabah, yang kedua al-haid, ketiga al-wiladah, dan keempat adalah al-maut. Junub, haid ya, melahirkan, kemudian kematian. Pertama, al-janabah, mandi junub. Nah, janabah itu aslinya secara bahasa artinya al-bu'd, artinya jauh. Ya, artinya jauh. Junub ya, ba'id. Jadi mungkin kalau orang yang junub itu ya makhluk gitu. Harusnya kalau bercampur dengan orang, kalau belum mandi lah, kira-kira gitu. Fabassarat bihi an junubin, dalam surat Al-Qasas dikatakan demikian, ai an bu'din wa tutlaqul janabah 'alal mani al-mutadaffiq kama tutlaq 'alal jima'. Ya, janabah ini diartikan atau digunakan kemudian untuk ya istilah mani yang air mani yang keluar. Janabah atau junub ini juga biasa digunakan untuk ya istilah jima'. Jima' itu bersenggama laki-laki atau suami dan istri ya. Maka al-junub itu adalah ghairut tahir. Orang junub itu adalah orang yang tidak suci, min inzalin au jima'in, karena disebabkan keluarnya ya air air mani atau sperma, au jima'in atau bersenggama. Wa sumya bidzalika li'annahu bil janabati ya bu'dun an ada'is shalah. Dikatakan junub
Ya, karena orang yang junub itu dia jauh dari ya melaksanakan sholat. Jadi artinya orang junub tentu tidak boleh melaksanakan sholat kalau belum dihilangkan hadasnya, ya kan, dengan mandi besar. Mada ma'ala hadhil hal wal junubu lafdzun yastaghfir mudzakkar junub. Junub ini ya mudzakkar dan muannasnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah mudzakkar, ada istilah muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Jadi kalau misalnya kita katakan mudarris itu guru laki-laki, guru perempuannya mudarrisah, ya kan? Muallim, muallimah, ustadzah, ya kan? Ada tak marbutohnya, biasanya membedakan itu biasanya. Tapi ada beberapa kata itu ya laki-laki dan perempuan sama. Seperti junub ini, baik laki-laki ataupun perempuan tetap namanya junub. Yang fulan junub, fulanah junub juga, kan junubah ya. Fulan junub, fulanah junub. Jadi digunakan untuk dua jenis kelamin ya. Bahkan jamaknya juga sama, junub ya. Jamaknya artinya kalau orang gurung junub banyak ya, semuanya disebut junub. Nah, kalau umumnya kan bentuk jamak itu ya, kalau jamak mudzakkar salim misalnya muslim, kalau muslimnya banyak apa? Muslimun, ya kan? Muslim apa? Muhsinun, ya kan? Mukmin, mukminun. Nah, itu jamaknya. Tapi kalau junub ini mudzakarnya sama, muannasnya sama, jamak dan mufradnya juga sama ya. Jadi junub. Nah, itu kira-kira. Asbabuha walil janabati sababan. Sebab junub itu ada dua. Pertama, nuzulul mani minar rajul awil mar'ah bi ayyi sababin min asbab. Keluarnya air mani atau sperma, air mani ya. Minar rajul baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan mungkin tidak disebut air mani, cairan. Sebabnya apapun itu, ya, baik karena sebab mimpi basah, ya kan, au mula'abah atau sebab misalnya bercumbu, ya kan, au fikr atau apa, menghayal. Ya, kalau keluar air mani sebabnya apapun itu, maka itu artinya junub. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, qalat ja'at Ummu Sulaim, beliau mengatakan datang seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, lalu dia mengatakan wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Ini bertanya di Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Ya, karena pertanyaannya sensitif nih, malu gitu. Beliau mendahului pertanyaannya kepada Rasulullah ini dengan apa? Ya, dengan basa-basi. Innallaha la yastahyi, tentu yang bermanfaat ini basa-basinya. Sungguhnya Allah tidak la yastahyi minal haqq. Ya, muqaddimah lah, prolog lah. Sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Ya, tidak malu ya dari kebenaran. Jadi tidak enggan untuk menyampaikan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghusl idza ihtalamat? Apakah seorang wanita wajib mandi besar kalau dia mimpi? Nah, jadi wanita itu ada mimpinya. Faqala Rasulullah SAW, na'am, kata Rasul, ya, idza ra'atil ma', kalau dia melihat cairan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi wanita juga ada mandi besarnya kalau ada mimpi, ya, dan mimpinya misalnya senggama, lalu kemudian ada keluar cairan. Nah, ini ibu pada ngeh nggak? Nah, jadi wanita juga ada mimpi basahnya.
Nah, jadi itu ya kalau idza ra'atil ma, kalau dia melihat air atau cairan maka wajib juga mandi besar. Artinya ini mandi ihtilam untuk mimpi basah. Kalau bahasa kita yang mimpi basah, mimpi berjima lah ibaratnya gitu. Rawi Abu Dawud meriwayatkan Mughirah dan yang lainnya Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yajidul badan wa la yadhkuru ihtilaman. Ya, disebutkan ada seorang laki-laki ya ngelihat celananya basah. Wa la yadhkuru ihtilaman, dan dia enggak ingat ini basah apa nih. Mimpi atau temannya ngisengin. Diguyur betul. Tapi maksudnya mimpi ya tentu ada lengket-lengket lah gitu, kira-kira sperma basah. Ya, tapi dia nggak ingat ini saya mimpi atau enggak ya. Gitu. Nggak ingat kan kadang-kadang lupa ya. Walaupun mimpi enak tapi bangun lupa. Tahu-tahu basah gitu. Faqala, kata Nabi yang tasil, dia wajib mandi. Wa 'ala ar-rajul yara an qad ihtalam wa la yajid al-balal fa qala la ghusla 'alaihi. Sementara ada seorang laki-laki, dia dikatakan dia mimpi, tapi nggak keluar mimpi saja senggama misalnya, tapi tidak keluar. Wajib mandi nggak kayak gitu? La ghusla 'alaihi, tidak wajib mandi kalau tidak keluar. Qala Muslim al-mar'atu tara dzalik 'alaiha Muslim juga bertanya lagi, ya kalau wanita seperti itu bagaimana? Ya, melihat cairan itu apakah dia wajib mandi? Qala na'am, ya. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, wanita itu adalah saudari kandungnya laki-laki, maksudnya ya sama tuh. Ya kan, nadha'irhum fil khalqi, dalam penciptaan kira-kira punya kemiripan wattabaq. Ya. Al-thani, yang kedua, sebab janabah itu adalah al-jima'. Jima' itu bersenggama walau min ghairi nuzulil mani, walaupun tidak disertai dengan keluarnya air mani. Nah, kata Nabi di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza jalasa baina syu'abiha arba'. Kalau ada laki-laki duduk di antara 4 cabang istrinya. 4 cabang itu maksudnya bukan istrinya 4 apa? Kedua tangan dan kedua kaki. Ya, maksudnya gimana tuh? Kalau duduk maksudnya ya begitu. Bapak-bapak ngerti lah ya. Tsumma jahadaha, lalu kemudian dia apa? Jahadaha itu yang apa bahasanya? Ya, memasukkannya gitu ya. Jihad ini bahasanya, Pak. Jahadah itu harakah, menggerak-gerakannya gitu. Faqad wajib 'alaihi al-ghusl, maka wajib mandi. Jadi ya. Dan ini dalam hadis yang lain, idzal taqal khitana faqad wajib al-ghusl. Jadi kalau bertemu dua khitan, dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi walaupun tidak keluar, wa illam yunzil. Walaupun tidak keluar, kalau sudah bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, ya, kalau belum bertemu, ya berarti belum. Ini kalau sudah bertemu, tapi enggak ejakulasi, bahasanya gitu ya, Pak ya. Nah, wajib mandi atau tidak? Tetap wajib mandi. Ya. Nah, itu hadis Aisyah ya. Masul khitan faqad wajib al-ghusl ay 'ala rajulil mar'ah istiraqi fi sabr. Kemudian apa yang diharamkan ya. Yang diharamkan orang junub, bagi orang junub, wa yahrumu bil janabati umurul atiyah, dan diharamkan ya oleh sebab junub ya, janabah itu beberapa perkara di bawah ini. Pertama, as-salatu fardhan, salat fardu atau naflan atau salat sunnah. Ya qaulihi ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasil. Jangan kamu mendekati salat sementara kamu sedang mabuk,
Ya, sementara kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, begitu juga ya orang yang junub jangan mendekati sholat illa abiri sabilin hatta tabtasilu, ya, kecuali orang yang lewat. Ya, lewat maksudnya adalah tidak sholat tapi numpang lewat. Hatta tabtasilu, sampai kamu mandi. Ya. Jadi maksudnya sholat di sini adalah tempatnya, masjid. Jangan dekati masjid kalau sedang junub. Ya, kalau lewat doang tidak apa-apa. Fal muradu bis sholati huna mawadhi'u anna al-'uqur la yakunu fi shalah wa huwa nahyun lil junubi 'an sholati min babi aula. Jadi tentu mendekati masjid saja bagi orang junub itu ya tidak boleh, maksudnya duduk-duduk di masjid gitu ya. Apalagi sholatnya. Kemudian hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la tuqbal salatun bighairi tahurin. Tidak diterima salat itu tanpa bersuci ya. Dan di situ termasuk ya taharatul muhdits ya wal junub. Bersuci dari hadas kecil maupun besar seperti junub. Wa itu ala hurmatis salati bil rumah. Dan tentu diharamkan salat bagi orang yang berhadas ya kan, hadas kecil ataupun besar. Taib yang kedua al-muksu fil masjid wal julusu fihi, berdiam diri di masjid dan duduk di dalamnya. Ini bagi orang junub ya nggak boleh. Jadi berdiam diri ngobrol-ngobrol di masjid ya kan, belum mandi besar, habis bersenggama misalnya ya kan, masjid ikut kerja bakti misalnya, mandi dulu Pak ya sebelum kumpul di masjid. Kalau cuma lewat ya tanpa menetap ya kan, atau bolak balik, nah tanpa bolak balik maka tidak diharamkan. Wala junuban illa abiri sabilin, maksudnya lewat juga ada perlu ya, lewat masjid juga ada perlu ngapain, itu juga tidak boleh. Aila taqrabus salat mawdi'as shalah. Nah kemudian hadis riwayat siapa di sini? Waqala Rasulullah SAW tidak disebutkan hadis riwayat Abu Dawud ya. La kadang-kadang salah titiknya. Mungkin maksudnya la uhillul masjid li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid, wanita yang haid dan junub ya, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud wa mahmulun al-mukthi kama alim min al-ayah. Jadi ini maksudnya adalah ya, maksudnya menetap di masjid. Ya, itu tidak boleh bagi orang yang junub. Yang ketiga, orang junub nggak boleh ngapain? Yang ketiga adalah tidak boleh melaksanakan tawaf di Ka'bah, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Ya, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Seperti tawaf ifadah itu kan tawaf wajib, ya kan, tawaf yang dilaksanakan hukumnya wajib bagi ya jemaah haji. Atau tawaf sunnah itu sama juga tidak boleh. Kenapa? Karena tawaf itu ya kedudukannya seperti sholat. Kita kalau mau tawaf itu kan harus wudu dulu, ya, harus wudu dulu. Nah, tentu bagi orang yang junub tidak boleh tawaf sebelum dia mandi. Syaratulah taharatus shalah. Qala Rasulullah, kata Nabi, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah sholat, sama dengan sholat, ya. Apa? Illa anallaha ahalla lakum fihil kalam, ya. Hanya saja Allah membolehkan bagi kalian ketika tawaf itu boleh kita ngomong. Kalau sholat kan nggak boleh ngomong. Kalau tawaf boleh ngomong, boleh nggak? Boleh ngomong, tapi seperlunya. Maksudnya apa? Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Keluar kata-kata kurang ajar dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan dikatakan sahih al-isnad. Yang keempat,
orang junub itu tidak boleh qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra al-haid wal junub syai'an al-Quran. Seorang wanita yang haid, ya, atau laki-laki atau wanita yang junub itu tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya. Jadi membacanya nggak boleh, nyentuhnya juga tidak boleh. Ini yang kelimanya nih, kita bacanya dulu aja ya. Nanti yang kelima kita bicara menyentuh Quran. Nah, mulahaqah ini yang perlu diperhatikan. Ya juzu lil junubi imrarul Qur'ani ala qalbihi min ghairi talaffuzin bihi. Kalau misalnya membacanya di dalam hati, ya, itu masih diperbolehkan. Tidak diucapkan dengan lisan, maksudnya ya, imrarul qalb, imrar ala qalbihi. Jadi membaca Quran itu di dalam hatinya, tidak dilafazkan dengan lisannya, ya, itu boleh dalam hati, ya kan? Kama yajuzu lahu an-nazar fil mushaf, melihat juga boleh, tapi tentu tidak menyentuh, ya. Melihat boleh. Wa yajuzu lahu qira'atul Quran bi qasdi dzikr, ya, dan juga boleh membaca zikir atau doa yang ada di dalam Quran tanpa bermaksud baca Quran, tapi maksudnya adalah zikir. Apa saja doa yang ada di Quran itu contohnya? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau murojaah itu Murojaah juga tidak boleh dengan lisan. Kalau lagi junub ataupun haid, ya, tidak boleh dengan lisan, dalam hati, ya, di dalam hati saja boleh. Nah itu tentu ini pendapat yang rajih, ya, di antara sekian pendapat. Apalagi urusan yang masul mushaf ini. Nah ini yang kalimahnya adalah menyentuh mushaf. Masul mushaf ini, ya, menyentuh, membawanya, kemudian menyentuh halamannya atau jilidnya, ya kan? Ya. Bahkan kalau menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, ya. Syafi'i, ulama Syafi'i dan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ya, walaupun misalnya nyentuh Quran itu dihalangi, misalnya pakai sarung tangan, kita lagi junub atau lagi hadas, ya kan? Junub ataupun hadas, nyentuh itu tidak boleh, ya. Hanya dalam mazhab Hambali, ya, Hambali dan Hanafi boleh kalau pakai penghalang, baik tipis maupun tebal penghalangnya. Ya, nah itu. Tapi ya semua ulama, ini ijma, dikatakan ijma ulama itu melarang, ya, orang hadas, ya kan, terutama junub menyentuh Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Itu dalam Al-Quran tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Atau Nabi mengatakan la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh Quran melainkan dia sudah bersuci, ya, ataupun suci dari hadas. termasuk haid itu nggak? Termasuk haid. Kecuali bagi ulama, misalnya Imam Asy-Syarbini mengatakan kalau Quran itu misalnya terancam terinjak orang, misalnya kita nggak keburu, nggak punya buku, yang apa tuh diambil, diselamatkan, ya kan? Atau mau kebakar, misalnya, kita boleh selamatkan, ambil, diselamatkan, ya kan? Nah itu rukhsah, gitu ya, rukhsah. Jadi sekali lagi urusan pelarangan memegang Quran, ya kan, terutama bagi junub ataupun haid, ya, itu ya tidak boleh. Hanya yang membolehkan itu pakai penghalang, dan itu pendapatnya Hanafi dan juga Hambali. Boleh pakai penghalang seperti sarung tangan, ya kan? Nah, kalau tidak pakai penghalang artinya tidak boleh, ya.
Kalau yang di handphone ini Quran atau bukan? Bukan. Bukan Quran ya. Bukan Quran. Atau ada yang menyebutnya sebagai kalau misalnya sedang dibuka Qurannya aktif begitu. Ya, Qurannya sedang dibuka gitu, aktif. Ya berarti sama dia dihukumi dengan Quran, dia nggak boleh diletakkan di kamar mandi misalnya kan. Qurannya lagi dibuka nih, lagi terbuka Pak, ya kan, menyala di handphone. Kan beberapa aplikasi itu nggak mati tuh kalau kita nyalakan. Bagi seorang junub membawa mushaf kalau dia berada di antara barang-barang yang lain, ya, atau misalnya di kain gitu, diikat, ya. Dan tentu tidak hanya membawa Quran itu saja, ya, tidak hanya membawa Quran itu saja. Bahkan tapi membawanya karena bersamaan dengan barang-barang yang lain. Fa'ila fa'ila dzalika la yusamma 'urfa, la yusamma 'urfan hamilan Quran. Jadi itu tidak dikatakan secara urf orang yang membawa Al-Quran karena dia sedang membawa juga barang-barang yang lain, ya. Itu catatannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada mazhab yang membolehkan itu menyentuh Quran bagi yang berhadap, yaitu syadz, itu jarak perkataan yang tentu menyalahi pendapat mayoritas ulama. Karena dikatakan itu, ada yang mengatakan itu ijma karena para sahabat tidak ada yang menyalahi sedikit pun pendapat itu. Ya, dan bahkan seluruh ulama kecuali ada mazhab satu, mazhab namanya Al-Zahiri, ya. Pemimpinnya misalnya Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm. Itu dalam mazhab Zahiri mereka membolehkan, ya, tapi tentu itu pendapat yang disebutnya syadz, ya, itu pendapat yang ibaratnya nyeleneh lah, gitu ya, menurut para ulama. Yang kedua, tadi kita bicara pertama adalah junub, yang kedua adalah al-haid, tentang haid yang menyebabkan mandi, ya, mandi besar. Maknahu haid itu artinya haid itu as-saylan, artinya ngalir. Haid itu as-saylan. Yuqalu hadal wadi idza sala. Dikatakan al-wadi, lembah itu mengalir airnya, maksudnya adalah idza sala, kalau dia airnya ada airnya lalu mengalir. Secara syarak, ya, haid itu damu jablah ay khilqah, darah bawaan atau ya memang dasar penciptaan ya wanita, wa tabi'ah, ya. Wa taqtadhi ittiba' salim yakhruj min aqsa rahmil mar'ah ba'da bulughiha 'ala sabil sihah. Jadi yang biasa keluar, ya, dari seorang wanita dari bagian atau dari ujung rahimnya setelah dia balik. Ya, ini secara umum, ya. Secara umum, ya, wanita yang normal dia akan mengeluarkan darah haid, ya. Ala sabil sihah fi awqatin ma'lumah, ya, atau dalam waktu di waktu-waktu tertentu. Ada wanita yang ya tidak mengeluarkan darah, ya, darah haid, ada yang begitu. Ya, tentu itu kondisi tidak normal, ya. Dalilnya adalah bahwa haid itu mewajibkan mandi besar, Quran Sunnah. Pertama, Quran itu la yasaluna 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Dan mereka bertanya tentang haid, qul huwa adza, katakan waktu haid itu adalah adza, haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian, ya, wanita-wanita yang sedang haid. Maksudnya apa? Jangan diajak bersenggama, wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka hatta yathurn. Maksudnya di dalam konteks senggama, ya. Mendekati kalau bercumbu, ya, boleh dong, ya. Nah, jadi bahkan di dalam dalam hadis dijelaskan begitu, ya. Kalau bercumbu justru diperbolehkan, ya. Selain yang diharapkan bagi haid itu adalah al-qubul, ya, bagian depannya saja. Kalau yang lain-lainnya boleh, ya, bercumbu, ya kan. Bagian wanita yang lain tentu banyak yang haram, ya. Yang haramnya ketika haid adalah bagian depannya saja, ya, kemaluannya saja maksudnya. Nah, fa idza tatahharna
fa'tuhunna, kalau mereka sudah bersuci maka fa'tuhunna min haitsu amarahum, datangilah mereka ya sebagaimana yang sudah Allah perintahkan. Adapun hadis sunnah adalah sabda Nabi SAW untuk Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anhuma, fa idza aqbalatil haidha fada'is shalah, kalau haid itu datang, kata Nabi kepada Fatimah ini, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat, kalau sudah hilang haidnya, faghsili, maka ya mandilah, faghsil anki dam, bersihkan darimu darah itu, washolli, dan salatlah. Nah, jadi kalau masih haid itu ya normalnya berapa itu? Seminggu ya Pak ya. Ada yang 10 hari ya kan. Nah, kalau sudah lebih dari 15 hari ya nanti perlu dicurigai darah istihal, namanya darah penyakit ya. Kalau darah penyakit tentu berbeda hukumnya dengan darah haid. Sinnul bulugh ya, jadi dia tetap sholat kalau darah penyakit. Nah, sinnul bulugh, umur wanita yang balik itu atau laki-laki di sini juga disebutkan. Yuqsadu bil bulugh as-sin allati idza balagha insan dzakara unsa asbaha dan tawajjuhul khitab. Dikatakan balik itu kalau ya dikatakan balik itu artinya dia punya ahliyah, dia punya kecakapan untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang disebut dengan at-taklif ya, at-takalif syar'iyyah. Baik itu sholat, puasa ataupun haji ya. Nah, balik itu secara umum diketahui pertama dengan mimpi ya, bi khurujil mani, terutama laki-laki. Mimpi basah ya. Dan wanita juga, karena kan tadi sesuai dengan hadis tadi juga ada mimpi ya, bagi wanita itu. Al-thani, yang kedua adalah ru'yatu damil haid binisbat dosa, khusus bagi wanita melihat darah haid. Wal waqtu alladhi yumkin an yahsula fihi ihtilam wal hadd fa yakunu qad tahaqqaq ya al-bulugh wa istikmal 9 sinin qamariyah min al-umr. Jadi secara umum usianya, ini secara urf kebiasaannya, itu adalah 9 tahun qamariyah min al-umr. 9 tahun bulan Hijriah itu hitungannya barangkali kalau bulan Syamsiah atau bulan Masehi, tahun Masehi itu ya nggak nyampe 9 tahun Pak, ya kan? Karena tahun Qamariyah itu lebih pendek hitungannya, tuh ada yang 29, ada yang 30 kan? Tapi kalau tahun Masehi sebulannya 31. Nah, itu artinya Pak, nggak sampai 9 tahun kalau hitungan Masehi. Jadi mungkin sekitar 8 tahun, hampir 9 tahun. Nah, itu dari sisi umur ya. Secara urf ya, kebiasaan. Ya kalau di kita bisa jadi belum ya, bisa jadi sudah, tergantung juga kondisi ya biologis ya seorang anak perempuan. Tsumma ta'akhkhur an hadzal waqt amada mutaakhir inna tabi tabiatul bilad wa dhuruful hayat. Jadi dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, ada yang mungkin yang lebih lambat dari usia ini, misalnya 9 tahun lebih, ada yang 10 tahun atau lebih ya, tergantung dengan tabiat ya di negara tertentu. Kalau kita di Indonesia umumnya berapa tahun Pak? Anak gadis, tapi punya anak gadis umumnya berapa tahun? 10, 11 ya, 12, tergantung. Jadi ya nggak mesti juga seragam kan ya, di satu negara pun tidak harus seragam, bisa beda-beda. Al-thalith bistikmal al-khamisati asyar min al-umr bis-sinin al-qamariyah idza lam yahsul al-ihtilam wal haml. Nah, jadi kalau sudah 15 tahun ya, kalau sudah 15 tahun belum juga mimpi basah ya kan, atau belum haid, maka itu dianggap usia balik ya, dianggap usia balik ya, itu ya. Jadi belum mimpi basah ataupun belum haid, kalau dia sudah 15 tahun dianggap balik. Muddatul haid, lamanya haid itu ada yang paling pendek, ada yang paling lama. Nah,
yang paling pendek itu al-muddatud dunya hi aqallu muddatul haid yaum wa lailah. Itu paling sedikit sehari semalam, paling sedikit. Yang paling banyaknya adalah 15 yauman. Ya, 15 hari itu paling banyaknya. Paling lamanya haid itu 15 hari. Ya, kebanyakannya itu 6 sampai 7 hari. Atau bahkan 10 hari misalnya ya. Nah, itu ya. Jadi wa aqallu tuhurin min haidataini 15 yauman. Nah, masa sucinya itu paling sedikit 15 hari. Wala haddal aktsari tuhur ya. Dan tentu tidak ada batas, paling banyak itu berapa hari tidak ada batas. Faqad la tahidul mar'asana aw sanatan aw sinin. Kadang-kadang wanita itu tidak haid setahun atau 2 tahun atau bertahun-tahun ya. Ada yang begitu kan? Nah, jadi kalau masa sucinya itu paling banyak ada batasnya. Nah, tentu perkiraan waktu ini mabnaha al-istiqra ya tatabul hawadis. Jadi ini mengikuti ya peristiwa-peristiwa yang ada atau ya tergantung kondisi ya di satu negara atau lingkungan dan seterusnya, beda-beda. Nah, sudah insya Allah waktunya Pak ya. Itu barangkali nanti kita lanjutkan insya Allah. Ada yang tanya Pak? Ada yang tanya? Salam. Saya pernah lihat di salah satu video ada orang terus tidak melakukan wudhu itu langsung sholat dan sholatnya apabila seperti itu mandi tidak wudhu Junub terus kita nggak diwajibkan wudhu terus langsung sholat junub tapi maksudnya enggak. Nanti tidak pakai wudhu terus sholat setelah mandi junub. Ya, memang ada yang mengatakan ya junub itu kan mandi itu kan menghilangkan hadas besar. Ya, ada yang mengatakan maka hadas kecil itu bisa hilang, ya kan? Karena yang kecil ikuti yang besar. Tapi kalau kita gabungkan tentu ya, karena bab ibadah ini adalah bab kehati-hatian, ya kan? Nah, kita bisa gabungkan tuh antara mandi besar dan apa? Dan wudu. Jadi sebelum mandi besar, ya, ini pendapat para ulama. Itu kita biasa seperti akan wudu, ya, kita kumur-kumur, ya. Lalu kemudian basuh hidung, ya kan? Lalu kemudian kita basuh muka, ya. Kemudian biasa terpaksa sampai rambut dan telinga, ya. Kaki nanti belakangan. Setelah itu baru kemudian kita basuh sebagai sunnah Nabi itu mandi besar itu, ya, kanan dulu, lalu kemudian kiri, ya kan? Baru kemudian kita guyurkan kepala dari atas. Ya kan, bahu kanan, bahu kiri kita guyur kepala dari atas. Setelah selesai, kita akan selesai baru kita cuci kaki. Nah, kira-kira begitu ya. Dengan begitu tentu kita menghimpun atau menggabungkan antara ya mandi besar dan juga wudu. Gitu. Kalau mau tanpa wudu pun sudah nyaman ya? Ya, insya Allah itu sudah suci, ya kan? Nah, jadi karena itu adalah junub itu adalah hadas besar, ya kan? Nah, mandi itu adalah menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil pun mengikuti hadas yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya, satu pendapat. Kalau ada pendapat yang lain nanti mungkin akan kami sampaikan insyaallah. Ada yang lain? Cukup ya. Baik, hadirin sekalian, kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.